Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Zen. Di sini saya akan meminta izin pada Bapak untuk menyampaikan rencana kegiatan aksi nyata saya Pak di 2024 program guru penggerak, yaitu budaya positif. Di mana budaya positif ini dari latar belakangnya yaitu untuk menciptakan lingkungan yang positif, maka perlu membentuk budaya positif melalui lingkungan yang aman, nyaman, dan memberi kesempatan siswa untuk proses tanggung jawab atas kesalahannya dan menyiapkan diri untuk menerima kembali sehingga mampu mengikuti pembelajaran dengan selamat dan baik. Dengan demikian Pak, tujuan yang akan saya lakukan pada aksi nyata hari ini, yang pertama saya akan menciptakan budaya kita dan memiliki disiplin yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif dan meyakini nilai kebajikan universal, sehingga tolak ukurnya nanti pada kegiatan yang akan saya lakukan adalah nanti yang pertama terbentuknya keyakinan kelas, yang kedua menerapkan keyakinan kelas tersebut dengan melalui budaya positif. Itu Pak, rencana saya. Ini saya minta izin kepada Bapak untuk memberikan izin dan sebagainya. Ya, terima kasih Pak Rafiq. Saya selaku kepala sekolah tentu akan senang hati dan sekaligus memberikan izin terhadap rencana Pak Rafiq dalam melaksanakan kegiatan rencana aksi nyata, yaitu membentuk budaya positif pada siswa. Dan besar harapan kami, ya, jadi kepala sekolah, mudah-mudahan Pak Rafiq ini menjadi pionir atau menjadi stimulus kepada rekan-rekan guru yang lain. Mudah-mudahan rekan-rekan guru yang lain tergerak untuk melaksanakan kegiatan yang serupa, yaitu berusaha untuk meningkatkan pendidikan di SD Negeri Sembrono ini. Dalam hal ini Pak Rafiq ingin melaksanakan kegiatan aksi nyata, yaitu membentuk budaya positif siswa. Intinya kami sangat mendukung sekali dan dengan senang hati akan menyambut kegiatan Pak Rafiq ini. Terima kasih Pak atas izinnya. Untuk selanjutnya nanti ada rencana Pak yang akan saya lakukan, yaitu minta izin kepada Bapak di asosiasi Alhamdulillah. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru teman sejawat untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif. Terus lagi akan mengajak rekan guru itu untuk membuat keyakinan kelas, juga mengambil posisi kontrol manajer dan melaksanakan 3 restitusi. Yang terakhir nanti akan saya lakukan yaitu refleksi tindakan yang telah kami lakukan. Itu Pak. Di Pak Rafiq, silahkan nanti Pak Rafiq untuk menentukan jadwal kegiatan untuk melaksanakan kegiatan diseminasi tersebut. Kapan waktunya dan di mana tempatnya, monggo Pak Rafiq diatur jadwalnya. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi tersebut bisa berjalan dengan sukses, bisa berjalan dengan lancar, dan memberikan dampak positif bagi kita semua demi kemajuan pendidikan di SD kita. Terima kasih Pak Zen atas waktunya dan meluangkan waktu untuk komunikasi dengan saya. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan juga kepala sekolah yang kami hormati. Hari ini kita akan berpresentasi tentang budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya akan sampaikan belakang sedikit tadi. Tentunya budaya positif di sekolah ini kita laksanakan setiap hari. Di sana, di sekolah-sekolah yang jenjang SD, SMA, dan SMK, SMP juga itu pasti mengalami yang namanya kasus, baik itu kasus yang sifatnya ringan, ada juga kasus yang sifatnya berat. Tentunya ada solusi atau problem solvingnya. Di sini kita akan membahas tentang penerapan budaya positif di sekolah. Ada ruang lingkup budaya positif di sekolah. Yang pertama membahas tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif itu sendiri,
Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, tentang keyakinan kelas. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita akan membahas perubahan paradigma tentang teori kontrol. Semua perilaku itu memiliki tujuan, baik tujuan yang positif, ada juga tujuan yang negatif. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri ketika tidak bisa mengontrol orang lain. Realitanya kebutuhan setiap manusia berbeda, maka kita tidak bisa memaksa karena menimbulkan ketidaknyamanan. Sesuai dengan filosofi seorang pakar pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro, beliau mengatakan bahwa anak itu bukan tabula rasa. Yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, sesuai dengan fitrahnya kalau bahasa agama ya. Yang ketiga, tugas guru itu menuntut bakat anak tersebut agar anak itu tumbuh dengan selamat dan bahagia dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat nanti. Yang keempat, guru itu ibarat sebagai petani, seorang petani, kata Ki Hajar Dewantoro. Anak itu diibaratkan seperti biji jagung. Ada lagi beliau mengatakan ada kodrat alam dan kodrat zaman. Ada lagi berpihak pada murid. Budaya positif di sekolah, tentunya kita menginginkan suasana di sekolah kita itu nyaman, kondusif, ya sesuai dengan apa ya visi di sekolah kita, yaitu di SD Negeri Sumberano. Katanya untuk pengertian budaya positif di sekolah itu seperti apa, Pak Ahmad Surudi? Yaitu meningkatkan keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan pada murid dan teman-teman. Ya, betul sekali. Budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, kreatif, ya, dan penuh hormat, berakhlakul karimah, dan bertanggung jawab. Ini budaya positif yang kita ucapkan di sekolah kita ini. Ada lagi selain budaya positif, ada disiplin positif. Disiplin positif ini saya tanya Bapak Nurito, disiplin itu apa Pak Nurito? Pengertiannya Pak Nur. Disiplin melakukan sesuatu Ya, dengan cara mengarah yang ke kebaikan, melakukan hal atau sesuatu yang mengarah pada hal-hal yang kebaikan. Ya, betul Pak. Ya. Perlu kita garis bawahi, disiplin positif itu kalau kita melihat dari segi bahasa, ya, dari segi bahasa, di sini ada diambil dari bahasa Latin. Itu disiplin itu dari kata disiplina yang artinya belajar. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Lawan katanya disiplin kan tidak nyaman, berarti tidak disiplin. Disiplin sesungguhnya membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia mengenai apa yang dihargai berupa nilai-nilai kebajikan seseorang tersebut. Sesuai dengan pendapatnya Glaser di situ, di sampingnya ada. Glaser mengatakan bahwa setiap individu itu manusia itu mempunyai tujuan atau motivasi. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ini ada beberapa pengertian sekaligus nanti ada juga kalimat yang mengandung tentang motivasi. Yang pertama ini motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti kata seperti ini, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Ini kata-kata seperti itu untuk motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Suatu contoh kalimatnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya?
dapat upah atau dapat hadiah. Ini contoh yang poin nomor 2. Nah, kedua poin ini nanti masuk pada ranah motivasi eksternal. Ini motivasi manusia, perilaku manusia. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Seperti kalimat contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini masuk pada ranah motivasi internal dalam diri seseorang. Ya. Nilai-nilai kebaikan apa yang terdapat pada gambar berikut ini? Kita tolong nanti dijawab. Yang pertama, nilai-nilai kelas 6 hari ini saya mengajarkan untuk mengajari tentang keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas yang saya terapkan pada kalian yaitu tentang budaya positif di sekolah kita. Misalkan Anas biar belajar tadi keyakinan kelas yang lain Fakir bisa jelaskan ajaran rumah lihatnya. Untuk yang lain keyakinan kelas yang perlu diterapkan di sekolah kalian, kelas 6 maupun PAI ya, perlu dijelaskan dan dipahami, mengerjakan PR ada lagi mengerjakan piket dengan sungguh-sungguh ya, belajar dengan rajin, datang tepat waktu ya. Diri itu belajar apa? Datang tepat waktu enggak Diri? Ya, jadi kalian sudah melaksanakan keyakinan kelas. Tepuk tangan kalau kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suratmi Dwi Astuti, guru kelas 1, rekan dari Pak Rohim. Setelah Pak Rohim melakukan pemaparan tadi, saya menjadi lebih tahu tentang disiplin lingkungan belajar, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya selaku guru kelas mampu menangani siswa yang bermasalah. Terima kasih. Dari presentasi Pak Rohim, kami guru-guru jadi tahu mengenai segitiga restitusi. Jadi kami tahu bagaimana cara mengatasi kesalahan anak atau melakukan kesalahan anak-anak dan keyakinan di dalam kelas.